episode sebelumnya, Chu Jiangye menggunakan jurus pamungkas dengan pena reinkarnasi untuk membunuh Xiaoyan yang tampaknya hancur. Tapi ternyata Xiaoyan sengaja menunggu momen itu untuk membangkitkan kekuatan warisan tubuh abadi dan melawan Bali. Dalam wujud kerangka raksasa dengan 9 bintang merah di dahinya, Xiaoyan melancarkan serangan terakhir, jari penghancur bintang, yang menghancurkan pertahanan Chu Jiangye dan menghancurkan pena reinkarnasinya. Pertarungan berakhir dengan Chu Jiangye terdesak, dan Xiaoyan menunjukkan tekad luar biasa untuk berdiri sendiri tanpa perlindungan siapapun. Chu Jiangye mengeluarkan raungan marah. Ia meraih lengan kirinya dengan tangan kanan dan menariknya dengan kekuatan besar, hingga benar-benar merobek lengan kirinya sendiri. Darah memercik deras ke segala arah. Saat ini, lengan kiri itu tampak seperti telah menjadi pena reinkarnasi barunya. Wajah Chu Jiangye pun berubah pucat pasi. Dia jelas menggunakan metode terkutuk dengan mengorbankan darahnya sendiri. Dia menuliskan serangan karakter mati berwarna merah darah yang melesat langsung ke Xiaoyan. Pada saat yang sama, dengan kekuatan dari tulang Xiaoyan sendiri, dia mengaktifkan teknik tubuh penguasa langit penebas jiwa. Teknik tempur yang sebelumnya telah menyebabkan banyak luka pada Xiaoyan selama pertempuran mereka. Maka, semakin besar luka yang diterima Xiaoyan sebelumnya, semakin besar pula kekuatan balasan yang muncul dari teknik ini. Namun, teknik ini juga menjadi batas maksimal kekuatan Xiaoyan. Jari tulangnya yang mengandung seluruh kekuatannya bertabrakan dengan karakter kematian merah darah yang dilemparkan Chu Jiangye. Dalam sekejap, karakter itu hancur berkeping-keping. Saat ini, posisi antara Chu Jiangye dan Xiaoyan tampaknya benar-benar telah berbalik. Semua serangan Chu Jiangye tampak tak ada artinya di hadapan Xiaoyan. Langsung runtuh seketika. Meski telah mengerahkan segalanya, Chu Jiangye tetap tak mampu menghentikan tulang keemasan di tangan Xiaoyan yang terus menghujam. Pantas saja klan Yuanzhen harus dimusnahkan. Jelas baru mencapai tingkat ketiga keabadian dewa, tetapi sudah bisa meledakkan kekuatan mengerikan seperti itu. Chu Jiangye kembali menggigit lidahnya dan menyemburkan darah esensinya. Dengan sekuat tenaga, dia menulis karakter mati yang lebih besar lagi dan mengirimnya ke arah jari tulang Xiaoyan. Namun pada saat yang sama, tindakan ini menunjukkan betapa besar harga yang harus dibayar oleh Chu Jiangye. Dia sangat yakin bahwa penilaiannya benar. Selama bisa bertahan terhadap serangan ini dari Xiaoyan, dia pasti akan menang. Busur kuat pun akan melemah saat anak panah terakhir dilepaskan. Kau pasti mati, teriak Chu Jiangye. Kalian bertiga, mengapa belum juga turun tangan membantuku? Kalau berhasil, jasa kalian pasti akan dicatat. Chu Jiangye tidak menyangka bahwa setelah pertempuran yang melelahkan dengan Yao Nantian dan dua lainnya, Xiaoyan masih bisa meledakkan kekuatan setinggi ini. Kini, Chu Jiangye bahkan terpaksa memohon bantuan mereka. Namun, saat dia mencari 3 orang itu, mereka telah menghilang tanpa jejak. Sekarang baru ingat pada kami. Yao Nantian mendengus dingin. Si Chu Jiangye ini terlalu sombong dan memiliki banyak harta. Kalau bisa memanfaatkan reinkarnasi dari sang makhluk tertinggi untuk menghabisinya, nanti saat keduanya saling melukai, kita akan turun tangan bersama dan membunuh semuanya. Mereka menyembunyikan diri di suatu tempat di kehampaan, bahkan menggunakan harta penyembunyi aura yang membuat Chu Jiangye tak bisa melacak mereka. Reinkarnasi makhluk tertinggi ini memang punya sesuatu yang istimewa. Lanjut Yao Nantian, kita harus cari cara untuk membunuhnya sekarang juga. Kalau dibiarkan tumbuh sedikit lagi, nanti kita semua mungkin tak akan bisa kabur. Meskipun Bing Leidong dan Tian Luolan tidak berkata apa-apa, tatapan mereka menunjukkan bahwa mereka mendukung ucapan Yao Nantian. Karena sikap angkuh Chu Jiangye, mereka jelas tidak berniat membantunya. Saat ini, wajah Chu Jiangye pucat. Jari tulang keemasan yang ganas itu menyelimuti dirinya dengan kekuatan brutal. Ia mengangkat kepala dengan susah payah. Kekuatan itu bahkan mulai membuatnya sulit bergerak. Sialan! Ketiga orang itu ternyata menjebakku demi mendapatkan pena reinkarnasi. Tepat saat kekuatan Xiaoyan akan menimpa, Chu Jiangye melambaikan tangannya dan mengeluarkan pena reinkarnasi yang telah retak. Ekspresinya menunjukkan betapa berat hatinya. Tapi sekarang, dia tidak punya metode yang lebih kuat untuk menahan serangan Xiaoyan. Menyelamatkan diri menjadi satu-satunya pilihan. Begitu pena itu terlempar, retakannya segera menyebar. Meski hati Chu Jiangye sangat berat melepasnya, dia tak punya pilihan. Bang! Pena itu bergetar hebat, lalu memancarkan kekuatan reinkarnasi yang sangat kuat, berbenturan dengan kekuatan Xiaoyan yang mengandung aturan absolut. Setelah aku menembus lapisan kelima dari jantung bumi, barulah aku mendapatkan kekuatan reinkarnasi dengan aturan absolut seperti ini. Tubuh fana kalian
Apa pantas menahannya? Jari tulang Xiaoyan bergetar hebat akibat benturan tersebut, sampai muncul retakan. Melihat itu, mata Chu Jiangye langsung bersinar penuh kegembiraan. Tinggal sedikit lagi, Xiaoyan akan hancur. Hahaha, kau akan mati. Namun, harga yang harus dibayar Chu Jiangye untuk menghadapi krisis ini sangat besar. Ia bahkan mengorbankan pena reinkarnasi yang selalu menemaninya. Semuanya demi membunuh Xiaoyan. Bagi Chu Jiangye, berbeda dengan Yao Nantian dan yang lain. Ia benar-benar punya niat membunuh Xiaoyan. Aku, meskipun harus mati, tetap harus membawamu bersamaku. Setelah sedikit jeda, jari tulang itu kembali meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan reinkarnasi dari pena itu bahkan langsung dipaksa menghilang. Tubuh Chu Jiangye pun langsung terpental, melesat ke belakang dengan darah menyembur dari mulutnya beberapa kali. Tatapannya penuh dengan ketakutan. Tidak mungkin. Dari mana dia mendapat kekuatan sekuat ini? Boom! Dalam kekacauan itu, Chu Jiangye menghantam sesuatu. Dia segera mengangkat kepala dan mendapati dirinya berada dalam genggaman telapak tangan Xiaoyan. 5 jari tulang putih seperti kurungan menghantam ke arahnya dari segala arah. Itulah kekuatan penuh Xiaoyan, jurus terakhirnya, menggenggam matahari dan bulan. Bang, bang, bang! Api yang bercampur dengan kekuatan Xiaoyan meledak dalam sekejap. Dia bahkan menghancurkan tubuhnya sendiri demi membunuh Chu Jiangye. Kerangka raksasa Xiaoyan pecah satu demi satu, menghasilkan kekuatan penghancur yang belum pernah ada sebelumnya. Dia berusaha dengan jurus pamungkas itu untuk benar-benar menghabisi Chu Jiangye. Saat kerangka itu hancur, tubuh Xiaoyan pun terlempar ke belakang. Wajahnya pucat seperti mayat, seolah-olah semua darah dan tenaga telah habis. Namun, tepat saat tubuhnya terpental, kekuatan misterius langsung membekukannya dalam es kristal. Sekarang, bunuh dia! Yao Nantian dan 2 lainnya muncul bersamaan. Mereka langsung mengeluarkan serangan masing-masing menuju Xiaoyan yang kini terkunci dalam es. Kesadaran Xiaoyan jadi kabur. Dalam benaknya, dia merasa kematian benar-benar datang. Tapi ia tak sempat merasa lega. Rasa krisis yang luar biasa membuatnya sangat takut. Namun, tubuhnya sudah tak mampu bergerak. Saat itulah, Wang Ye yang menyaksikan dari kejauhan merasa bahwa sesuatu telah menyimpang. Dia segera hendak bergerak untuk menyelamatkan Xiaoyan. Namun, tepat saat dia hendak bergerak, sosok seorang wanita cantik muncul di hadapannya dan menepuk pundaknya dengan tangannya. Wang Ye langsung berkeringat dingin. Wanita itu berkata, biarkan dia melewati ujiannya sendiri. Ye Beijing, sosok yang membuat Wang Ye gemetar ketakutan. Masih ada variabel yang belum terungkap, ucap Ye Beijing. Wanita itu memancarkan aura yang mengerikan yang melampaui semua petarung di medan perang ini. Dengan satu gerakan, dia bisa membantai mereka semua.